Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Masya Allah, salam damai. Ya, selamat berjumpa lagi nih di channel Bakhtiar Taufik. Jangan lupa subrek dan di share ya, serta di komen ya. Dibagikan kepada yang lainnya biar bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Oke. Dalam kesempatan ini saya ingin membuat video tentang masalah minta-minta. Sekarang ini banyak yang minta-minta dengan berbagai macam cara ya, dengan berbagai macam trik-trik bagaimana orang lain ini mau memberikan, kira-kira begitu. Masya Allah. Oke, teman-teman, selamat mengikuti video pendek ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, salam damai. Teman-teman, Masya Allah, di dalam kehidupan di zaman sekarang ini luar biasa ya. Masya Allah, semakin sulit mungkin ya untuk sebagian orang begitu ya. Karena Masya Allah, perekonomian Indonesia sendiri juga kan lagi sedang sulit nih. Pemerintah juga berbagai macam cara begitu ya untuk mendapatkan income kira-kira begitu. Masya Allah. Begitu juga dengan kita nih yang rakyat kecil, Masya Allah, yang golongan paling bawah sekali ini sangat merasakan ya keadaan kondisi di negara kita ini, bagaimana mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Masya Allah, susahnya luar biasa begitu ya. Masya Allah, kita yang masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mendapatkan rezeki Allah dengan mudah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rezeki yang banyak dan melimpah kepada kita penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya hormati, yang jadi masalah adalah bagaimana nih generasi Islam sekarang ini. Masya Allah, banyak yang masih muda usianya sudah minta-minta begitu. Ya Allah, mereka bukannya bekerja berkreasi begitu kan ya, Masya Allah, tapi mereka minta-minta dengan berbagai macam trik cara. Kira-kira Allah, ada yang pakai apa tuh, wajahnya dipakaikan warna-warna apa itu yang semacam kayak cat dan sebagainya gitu. Silver atau apa tuh kira-kira begitu ya. Masya Allah, wajahnya seluruh tubuhnya ya dipakaikan silver gitu. Masya Allah, luar biasa. Sampai sebegitunya ya mencari uang begitu. Dia minta-minta di jalan-jalan, bahkan ke ganggang. Masya Allah, di lampu merah itu banyak itu dulu ya. Masya Allah, yang minta-minta seperti itu. Kita khawatir ya generasi Islam, kalau banyak generasi Islam ini anak-anak mudanya minta-minta seperti ini. Masya Allah, itu satu kekhawatiran ya buat umat Islam nih. Jangan sampai generasi Islam tuh banyak yang berbuat demikian. Kita berharap generasi Islam ini berkreasi, berkreatif lah kira-kira begitu. Bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Jangan meminta-minta kepada orang begitu. Masya Allah. Meminta itu adalah merendahkan diri, Masya Allah, kepada orang gitu ya. Kepada sesama makhluk Allah. Jangan merendahkan diri, kalau dalam berakhlak itu bagus. Tapi kalau merendahkan diri dengan meminta-minta, jelas itu nggak bagus. Gitu ya. Masya Allah, umat Islam itu memerintahkan kita untuk bekerja. Buatlah kamu, bekerjalah kamu, beramallah kamu, begitu kalau dalam Al-Quran gitu ya. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan menyaksikan amal kamu, Allah akan melihat perbuatanmu, begitu. Jadi kita harus banyak bekerja, berkreasi, berbuat sesuatu begitu yang bisa menghasilkan atau memperoleh rezeki begitu. Jadi jangan minta-minta caranya begitu kan. Masya Allah, karena kalau kita hidup dari meminta-minta dan kita tidak mau berusaha mencari suatu pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan, wah ini ancamannya berat begitu. Ancamannya berat begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita tuh. Masya Allah, man sa'alan nas takathuran fa innama yas'alu jamron, begitu. Siapa orang yang meminta-minta kepada orang lain dan kerjaannya minta-minta terus, takathuran, untuk memperbanyak hartanya, padahal dia sudah cukup, tapi masih minta-minta terus. Masya Allah,
ya hidupnya. Minta terus, tiada hari tanpa minta-minta. Masya Allah. Nah ini kata Rasul, sesungguhnya dia meminta jamron. Jamron itu adalah sama dia meminta barah api. Kalau dia sudah cukup untuk makan pada hari itu, tidak boleh dia meminta-minta lagi. Kalau dia sudah bisa makan dari hasil dia minta-minta, dan dia bisa berusaha dari hasil minta-mintanya itu, walaupun tidak banyak, umpamanya dari hasil minta-minta itu dia bisa jualan lah, dia dapat umpamanya 100, 200, 500 ribu atau paling banyak 1 juta dia dapat, kemudian dia pakai sebagai modal usaha dan hidup dia tidak minta-minta lagi tapi dia bekerja, itu sangat bagus begitu. Jangan sampai dia berminta-minta terus begitu ya teman-teman. Ancaman Nabi itu berat. Jadi orang yang minta-minta untuk memperbanyak harta atau menambah kekayaannya begitu, maka sesungguhnya dia telah meminta jamron, telah meminta barah api gitu ya. Masya Allah. Jadi hakikatnya dia meminta barah api. Bahaya kan kita makan barah api. Waduh, panas. Luar biasa ya memakan bara api begitu. Makanya jangan banyak kurangin minta, perbanyak mintanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau minta kepada manusia itu orang jenuh, marah kalau kita terlalu sering minta gitu kan. Masya Allah. Tapi kalau Allah diminta setiap saat, Allah senang. Itu bedanya Allah dengan kita. Kata Rasul, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa orang yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya, Allah marah, benci kepadanya. Itu begitu kan. Allah mah senang, diminta-minta tuh senang. Beda sama manusia. Minta mulu loh. Kira-kira begitu kan. Bisa diusir kita kebanyakan minta. Tapi kalau kepada Allah, bahkan ditunggu kita oleh Allah, kapan kamu mau minta? Begitu. Kenapa? Karena Allah merasa dibutuhkan oleh makhluknya, Allah senang gitu. Tapi kalau makhluknya tidak membutuhkan Allah, waduh, ya Allah murka begitu. Karena semuanya fasilitas, nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu semuanya kan milik Allah. Ada makhluk Allah, manusia terutama, tidak mau minta kepada Allah, Allah murka, marah. Masya Allah. Bahkan ada manusia yang mintanya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah, seperti umpamanya bersekutu dengan jin, dengan setan. Itu Masya Allah, itu lebih murka lagi Allah. Ya, karena itu telah melakukan perbuatan syirik ya, begitu kan. Dan kesyirikan ini itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dilarang dalam agama begitu. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik ya, kecuali dia bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia. Begitu ya. Masya Allah teman-teman nih. Kembali lagi kita. Jadi minta-minta ini ya, jangan dijadikan satu kebiasaan buat diri kita sebagai generasi Islam nih ya, sebagai orang Islam begitu, apalagi yang masih muda. Jangan nih ya. Jangan jadi kebiasaan. Ada juga nih sebagai oknum-oknum yang menampung orang-orang untuk dipekerjakan sebagai peminta-minta. Ada tuh. Jadi dia apa namanya ya, dia tempatkan orang-orang tertentu seperti maunya ibu-ibu ya, dengan membawa anak, Masya Allah ya, atau pakaian compang-camping begitu kan. Mana udah tua terkadang ibu-ibu itu kan ya, suka minta-minta di pinggir-pinggir jalan begitu kan, Masya Allah, di depan-depan masjid kadang gitu ya, kita miris melihatnya kira-kira begitu. Dan ini ada bosnya nih. Ya, ada bosnya ini, Masya Allah. Jadi mempekerjakan orang untuk minta-minta, ini nggak boleh, ini jelas sangat melanggar aturan agama yang begini nih ya. Tidak berkah pada akhirnya, tidak berkah. Umat Islam jangan berbuat demikian, karena tadi ancamannya juga sangat berat. Sebagaimana juga dalam hadis lain Rasulullah SAW telah bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhi muj'atul lahmin. Tuh kata Rasul begitu. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian ini meminta-minta terus sampai dia berjumpa dengan Allah,
sampai dia mati, nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti dia menghadap Allah dalam keadaan wajahnya tidak berdaging sedikit pun. Masya Allah, habis wajahnya ini dia apakan tuh? Dia cakar-cakar begitu kan? Karena dia meminta-minta. Al-mas'alatu kadun, kata Rasul. Jadi minta-minta itu adalah melukai. Jadi dengan banyaknya dia minta-minta, berarti dia melukai wajahnya sampai wajahnya tidak berdaging nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Jadi meminta-minta itu sama dengan melukai wajah kita, dengan kita cakar-cakar begitu sampai dagingnya tidak ada pada wajah kita. Ketika kita menghadap Allah nanti di akhirat, wajah tanpa daging. Masya Allah, bahaya tuh kan, bahaya teman-teman begitu. Karena itu jauhilah dari minta-minta. Kalau memang tidak terpaksa, jangan minta. Kalau terpaksa ya apa boleh buat dah. Kira-kira kita sudah tidak makan 2 hari nih, pengen mendapatkan makanan ya, kita nggak punya uang ya, terpaksa kita harus minta ya. Boleh kalau dalam keadaan terpaksa kita minta-minta. Tapi kalau dalam keadaan kita diberikan kecukupan terus kita minta-minta begitu kan, itu nggak boleh gitu ya. Jadi teman-teman jauhi minta-minta, karena dengan kita minta-minta berarti kita merendahkan diri kita begitu ya. Yang lebih baik adalah memberi. Yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena itu banyak-banyaklah memberi gitu ya. Nanti dengan banyak kita memberi, kita akan diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi dari apa yang kita beri kepada makhluknya Allah. Begitu teman-teman. Oke, selamat memberi. Jadilah hidup banyak memberi, jangan hidup banyak meminta. Boleh saja sih banyak meminta kepada Allah, jangan meminta kepada makhluk Allah. Oke, Allahu fi aunil 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhihi. Begitu. Kalau kita menolong saudara kita, maka Allah akan banyak memberikan pertolongan kepada kita. Begitu. Kalau kita banyak memberi, membantu saudara-saudara kita yang miskin, yang kekurangan, gitu kan, yang perlu bantuan, maka nanti Allah akan banyak memberikan pertolongan, bantuan kepada kita. Gitu. Jadi perbanyak memberi. Ya, jangan banyak meminta kepada makhluk. Kalau kau meminta, perbanyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang punya segala-galanya. Begitu teman-teman. Oke. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di-share, dibagikan kepada teman yang lain. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.